Hi everyone, Guten Tag, hola, buenos dias, konnichiwa, halo semuanya. Kalian ingat gak, dulu kita di bangku sekolah, kita sempat disuruh mempelajari bahasa-bahasa tersebut. Mungkin sebagian dari kita ada mata pelajaran bahasa daerah, yang bahkan tugasnya kita disuruh menghafalkan dan menuliskan aksara-aksara dari bahasa daerah tersebut, seperti Hana Caraka, atau mungkin aksara Sunda. Dan ada juga mata pelajaran bahasa Jepang yang kita disuruh menghafalkan hiragana, katakana, atau mungkin kanji. Nah, jujur sebenarnya waktu saya dulu mendapatkan tugas menulis aksara seperti itu, saya berpikir, buat apa sih kita susah-susah ngafalin? Buat apa kita susah-susah menulis dengan aksara tersebut? Toh sehari-hari kita menggunakan alfabet A, B, C, D yang secara universal semua orang sudah tahu. Ngapain belajar bahasa Jepang, bahasa Spanyol? Toh gue gak ada rencana ke sana. Nah, saya juga sempat berpikir seperti itu. Jadi sebenarnya ngapain sih kita repot-repot belajar bahasa? So, welcome in my TED Talk, di mana saya akan membahas bahwa bahasa bukan hanya sekedar kata. Ada salah satu contoh yang diceritakan oleh salah satu profesor linguistik yang meneliti sekelompok orang di suku aborigin Australia, the Cook Thai people. Dalam bahasa mereka, mereka tidak memiliki kata kanan atau kiri untuk menunjukkan arah, tapi mereka menggunakan arah mata angin. Yap, betul. Timur, barat, selatan, utara. Jadi mereka ketika menunjukkan arah atau ketika berbicara, misalnya seperti tolong gerakan tangan kananmu, atau ketika menunjukkan jalan nanti di depan lurus belok kiri, para orang-orang di suku tersebut berbicara, angkat tangan timurmu atau tangan baratmu, nanti di depan lurus belok ke barat atau ke kiri. Nah, dengan keunikan bahasa mereka yang seperti itu, ternyata orang-orang dari suku tersebut memiliki skill navigasi yang sangat luar biasa. Otak mereka secara alami bekerja sebagai kompas, dan bahasa mereka itu memengaruhi cara bekerja otak mereka. Selanjutnya, di banyak bahasa asing, contohnya di bahasa Spanyol, objek-objek di bahasa tersebut memiliki gender antara maskulin atau feminin. Ada objek-objek yang bergender feminin seperti la casa, la playa, la montaña. Ada juga objek-objek yang bergender maskulin seperti el trabajo, el museo, el vino. Nah, dengan bahasa mereka seperti itu, membentuk persepsi mereka. Ketika mereka mendengarkan objek yang bergender feminin, mereka mungkin akan berpikiran dengan hal-hal yang berkaitan seperti anggun, cantik. Sedangkan ketika mereka mendengar objek yang bergender maskulin, mereka mungkin akan berpikir yang berkaitan dengan gagah atau kuat. Sehingga bahasa mereka ini membentuk persepsi mereka. Dan kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa bahasa itu membentuk cara berpikir kita, membentuk cara kita memandang dunia, dan bahkan memahami atau menangkap kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Jadi ketika kita belajar bahasa baru, kita ingin menguasai bahasa yang baru, sebenarnya kita tidak hanya sekedar menghafalkan kosakata, sedang menghafalkan grammar, verb ing atau verb apa, tapi sebenarnya kita sedang mengupgrade otak kita. Kita mengunduh sebuah sistem operasi yang baru di otak kita yang akan membentuk cara berpikir yang baru. Nah, selain itu, banyak studi yang sudah membuktikan bahwa pada otak orang yang bilingual atau yang berbicara lebih dari satu bahasa, mereka memiliki gray matter yang lebih luas daripada orang yang berbicara monolingual atau satu bahasa. Gray matter pada otak kita ini berfungsi untuk mengolah informasi, mengolah emosi, mengolah memori. Dan banyak studi juga menunjukkan bahwa ketika kita belajar bahasa, itu akan menurunkan resiko kita terkena penyakit penurunan kemampuan otak seperti demensia atau Alzheimer. Jadi ketika kita belajar bahasa, ketika kita memproses bahasa yang baru, itu akan meningkatkan kemampuan di otak kita. Dan juga banyak studi menunjukkan bahwa pada otak orang bilingual, struktur neuron yang ada di otak mereka itu berbeda dengan orang yang monolingual. Neuron mereka akan lebih banyak sehingga cara kerja otak mereka lebih meningkat. Nah, beruntungnya di negara kita Indonesia dengan kekayaan budaya dan bahasanya, banyak dari kita yang sudah terlahir dan terlatih untuk berbicara dua bahasa atau bilingual. Nah, jadi jangan sampai kita melupakan bahasa-bahasa daerah kita. Selanjutnya, selain bahasa ini akan mengubah otak kita, meningkatkan kemampuan otak kita, bahasa tentunya juga akan membangun empati yang lebih tinggi, membentuk ikatan batin yang lebih tinggi dengan orang-orang.
Ketika kita bisa memahami bahasa orang yang kita berbicara, kita akan bisa menyampaikan pesan kita sampai ke hatinya. Seperti yang Nelson Mandela katakan, ketika kita berbicara dengan bahasa yang mereka tahu, itu hanya akan sampai di pikiran mereka, tapi ketika kita berbicara dengan bahasa mereka, itu akan sampai ke hatinya. Nah, saya ada salah satu cerita dari seorang teman saya yang orang tuanya berasal dari Kota Padang, Sumatera, dan saat ini mereka sudah tinggal di Jakarta. Dan Kota Padang terkenal dengan makanan-makanan khasnya yang rasanya memang lezat dan ya mudah dirindukan. Jadi ketika keluarga mereka atau orang tua mereka merindukan makanan-makanan khas Padang yang rasanya memang ya sudah tidak ada yang meragukan, tidak ada pilihan lain selain memasaknya sendiri, karena di Jakarta mereka bilang susah menemukan makanan khas Padang yang sesuai dengan rasa yang mereka inginkan. Jadi ketika ibunya ingin memasak masakan Padang, gue membeli bahan-bahan mentahnya di sebuah pasar dan hanya mau membeli bumbu-bumbunya dari penjual yang berasal dari Padang juga. Dan ketika membeli bahan-bahan tersebut, ibunya menggunakan bahasa Padang, harus menggunakan bahasa Padang. Ketika saya bertanya, emang kenapa? Ternyata penjualnya akan memberi diskon atau harga yang lebih murah daripada kepada orang biasa yang mungkin bukan dari Padang. Jadi ketika penjualnya tahu orang ini sama-sama dari Padang, sama dengan penjualnya, itu akan membangun sebuah ikatan yang lebih dalam lagi. Nah, selain itu, bahasa juga bisa menunjukkan cara kita menyampaikan pesan atau emosi, seperti misalkan pada bahasa Jepang. Ketika berbicara terima kasih, tidak hanya arigato, tapi juga ada kata gozaimasu, arigato gozaimasu. Di sini menunjukkan bahwa kita menghormati orang tersebut, kita respect kepada orang tersebut. Dan juga pada bahasa Portugis ada kata saudade yang berarti rindu melankolis yang sangat dalam. Itu tidak ada di bahasa lain, di bahasa Indonesia, bahkan di bahasa Inggris tidak ada makna yang sesuai dengan makna asli bahasa Portugis tersebut. Jadi bahasa ini bisa menyampaikan emosi yang lebih dalam lagi. Selanjutnya, bahasa dalam dunia profesional juga memberikan manfaat yang nyata. Di dunia yang globalisasi ini, di mana jarak bukan menjadi hambatan lagi, berbicara hanya satu bahasa itu bare minimum atau hanya standar yang sangat biasa. Kita minimal harus bisa berbicara dengan dua bahasa untuk memberikan nilai added value kepada diri kita. Jadi ketika kita bisa menguasai lebih dari satu bahasa, itu akan memudahkan kita untuk membangun relasi, membangun pertemanan yang lebih luas. Kita juga bisa mudah untuk traveling ke luar negeri, dan kita dengan begitu kita bisa meningkatkan mungkin bisnis atau tujuan kita yang ingin studi di luar negeri. Nah, itu dengan itu kita harus bisa memaksa diri kita untuk menguasai lebih dari satu bahasa. Nah, jadi bahasa ini juga akan membuka opportunity yang lebih luas lagi. Jadi selain membukakan pintu ke berbagai tempat, tapi bahasa ini juga akan membukakan pintu kepada banyak-banyak orang. Jadi sebenarnya kenapa sih kita repot-repot belajar bahasa, kita repot-repot menghafalkan hiragana, katakana, atau mungkin aksara Cina? Ya, sebenarnya itu kita ya sedang meningkatkan kemampuan otak kita, kemampuan empati kita, dan juga mencari keuntungan-keuntungan lain dari dunia profesional juga. So, ketika kita belajar bahasa, itu akan menajamkan pikiran kita, itu akan memberikan cara pandang yang baru daripada bahasa yang sebelumnya, dan itu akan membantu kita lebih unggul lagi daripada yang lain. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ada rencana untuk belajar bahasa baru, go for it, bisa dengan cara-cara yang sesuai dengan minat kalian, misalkan dengan menonton film atau membaca buku-buku dari bahasa tersebut, dan kemudian menggunakan aplikasi bantuan untuk belajar bahasa. Nah, saya personally lebih suka belajar bahasa dengan menonton seri-series yang seru dan seri-series yang bisa membuat saya tertarik untuk melihatnya. Kita akan membiasakan telinga kita untuk mendengar bahasa tersebut sampai kita bisa menirukan lah at least. Nah, jadi dengan belajar bahasa akan banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Seperti kata seorang kaisar Eropa di abad pertengahan, Charlemagne, to have another language is to possess a second soul. Terima kasih semuanya.